Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Teknik Komputer kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu sebuah program Q dengan judul Retail Sepatu Limited dengan kode Python. Sebelum itu, saya akan menjelaskan Q terlebih dahulu. Q adalah kumpulan data dengan penambahan data hanya melalui satu sisi, yaitu belakang atau tail, dan penghapusan data hanya melalui sisi depan atau head. Q bisa disebut juga dengan waiting line atau barisan, yaitu penambahan elemen baru dilakukan pada bagian belakang, dan penghapusan elemen dilakukan pada bagian depan. Sistemnya itu menggunakan sistem FIFO, first in, first out. Artinya, elemen yang pertama masuk, itu yang akan pertama dikeluarkan oleh Q. Q jika diartikan secara harfiah berarti antrian. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Dava Darmawan. Terima kasih Adnan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode script Python kami bagian pertama. Oke, untuk baris pertama di sini ada sintak import os, docs. Sintak import ini digunakan untuk mengimport modul. Dalam hal ini ada modul OS yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi dari komputer. Pada hal ini adalah sistem operasi Windows. Lalu ada modul docs yang digunakan untuk berinteraksi dengan file dokumen berekstensi docs yang nantinya bisa dipakai pada WPS, Microsoft Word, Libre, dan yang lain-lain. Lalu pada baris ketiga, di sini kita membuat sebuah class yaitu shoe. Jadi class ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat objek. Di dalam class shoe ini ada sebuah fungsi bernama fungsi init yang nantinya fungsi ini nantinya akan langsung berjalan ketika objek dipanggil. Di dalam fungsi init ini ada parameter self untuk menunjuk dirinya sendiri, parameter name untuk nama customer, parameter size untuk ukuran sepatu, dan parameter brand untuk merek sepatu yang akan diinput. Lalu ada atribut self.name untuk nama customer, self.size untuk ukuran sepatu, dan self.brand untuk brand sepatu. Selanjutnya pada baris ke-10, kita membuat class Q. Class Q ini kita gunakan untuk membuat sebuah objek antrian. Di dalam class Q ini, pertama-tama ada fungsi init, seperti sebelumnya sama, yaitu ketika objek dipanggil, maka fungsi ini terlebih dahulu lah yang akan dijalankan. Di dalam fungsi ini pun ada parameter self dan size. Parameter self untuk menunjuk dirinya sendiri, dan size untuk ukuran dari antrian. Di dalam fungsi init ini ada atribut self.__max_size yang digunakan untuk menunjukkan besar atau panjang antrian. Lalu ada self.elements yang berisi list dikali dengan panjang antrian. Jadi nanti isi listnya di sini akan berisi sesuai dengan size dari antrian yang ditentukan. Lalu ada atribut self.front yang digunakan untuk menunjuk bagian data pertama atau bagian paling depan. Di sini kita set dengan integer 0, lalu ada self.rear untuk menunjuk data paling belakang. Kita set dengan integer -1, lalu ada atribut self.length untuk menunjukkan seberapa panjang baris antrian. Di sini kita set dengan integer 0. Lalu di sini ada fungsi isFull. Fungsi isFull ini untuk menunjukkan bahwa antrian telah penuh dengan membuat perbandingan, yaitu self.length sama dengan self.__max_size. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi isEmpty yang menunjukkan bahwa antrian berada dalam keadaan kosong. Isinya adalah self.length sama dengan 0. Lalu ada fungsi getLength. Fungsi getLength ini digunakan untuk mendapatkan seberapa panjang antrian yang kita punya dengan mereturn self.length. Selanjutnya ada fungsi enqueue dengan parameter self untuk menunjuk dirinya sendiri, dan parameter shoe. Hal yang pertama dilakukan pada fungsi enqueue ini adalah
menentukan bahwa apakah antrian berada dalam keadaan full atau tidak dengan return queue is full bila antrian dalam keadaan penuh. Jika tidak, maka maka self.rear atau pointer dari data paling belakang akan ditambah 1. Begitu juga dengan self.length atau panjang antrian juga ditambah 1. Lalu setelah itu, parameter show akan dimasukkan pada self.elements kurung siku self.rear. Setelah itu kita akan return data inserted bila data telah berhasil di input. Selanjutnya ada fungsi deque. Fungsi deque ini untuk menghapus data paling depan. Hal pertama yang dilakukan oleh fungsi ini adalah pertama-tama kita tentukan dulu apakah antrian berada dalam keadaan kosong atau tidak dengan self.isEmpty. Bila berada dalam keadaan kosong, maka fungsi ini akan return string queueIsEmpty. Else, atau bila antrian tidak berada dalam kondisi kosong, maka di sini akan dijalankan fungsi self.elements.pop dalam kurung 0, yang artinya dia akan menghapus data paling depan dari antrian. Lalu selanjutnya pointer paling belakang yaitu self.rear akan dikurangi dengan 1, begitu juga dengan self.length. Baiklah, selanjutnya bagian kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Farih Kafian. Silahkan Farih. Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi display queue. Fungsi display queue ini yaitu untuk menampilkan antrian dari data-data yang sudah dimasukkan dengan parameter self yang isinya yaitu ada fungsi kondisi di mana jika self data itu kosong maka akan tercetak queue empty atau antrian kosong dan kembali lagi ke main menu. Lalu ada perulangan di mana jika i di dalam range self.rear plus 1 maka akan ada kondisi jika self.elements tidak sama dengan kosong maka akan tercetak variabel i tadi ditambahkan 1, kemudian string name yang isinya yaitu variabel name, lalu ada string size yaitu berisi tentang variabel size, dan ada string brand yang berisi variabel brand. Kemudian ada fungsi proceed order. Fungsi proceed order ini untuk mencetak data pembeli tadi yang dimasukkan ke dalam file dokumen. Terdapat parameter self, kemudian ada variabel doc yang berisi fungsi docx.document yaitu untuk membuat file data pembeli.docs. Lalu ada set i sama dengan 0. Kemudian ada fungsi perulangan di mana self.elements ini tidak sama dengan kosong, maka akan tambahkan paragraf yang berisi garis pembatas nantinya, yaitu kemudian ada variabel nama yang akan diisi dengan nama pembeli. Kemudian ada variabel size yang akan diisi dengan ukuran dari sepatunya. Kemudian ada variabel brand yang isinya nanti akan berisi nama brandnya. Kemudian ada variabel ID pembelian yang isinya yaitu ID dari pembeli. Kemudian akan ditambahkan ke dalam paragraf di mana ada variabel nama tadi, ada variabel size, kemudian ada brand, dan ada ID pembelian. Kemudian ditambahkan lagi paragraf untuk garis pembatas akhirnya. Lalu variabel i tadi akan ditambahkan 1. Kemudian terdapat fungsi doc.save yang berfungsi untuk menyimpan data pembeli.docs tadi. Lalu selanjutnya ada variabel a yang diset sama dengan 0 dan ada fungsi perulangan di mana jika i terdapat di dalam self.element maka
ada pernyataan self.elements dalam variabel A ini sama dengan kosong, lalu A akan ditambahkan 1. Kemudian ada perulangan di mana self.length sama dengan 0 dan self.length dikurangi 1. Dan ada perulangan self.rear sama dengan min 1 atau dikurangi 1 dan self.rear dikurangi 1. Selanjutnya ada fungsi input data yang berfungsi untuk menginput data dari pembeli. Ada variabel A untuk memasukkan nama dari pembeli, kemudian ada variabel B untuk memasukkan ukuran dari sepatunya, kemudian ada variabel C untuk memasukkan brand sepatunya, lalu ada variabel shoe yang berfungsi untuk menyatukan variabel A, B, dan C. Lalu variabel shoe tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian dengan fungsi antrian.enq. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adnan Halim. Terima kasih Fahri. Kita masuk ke def update data. Fungsi update data yaitu untuk melakukan penggantian data sebelumnya dengan data baru. Di sini dengan antrian display queue. Choose sama dengan input pick a number dengan integer. Program akan meminta input dari list data yang akan diubah berupa integer. If choose 1 kurang dari antrian getLength, program akan meminta input dari data baru, yaitu input nama, size, dan brandnya. Kemudian di sini variabel shoe mendefinisikan variabel dari A, B, dan C. Kemudian data tadi akan masuk ke data yang baru. Dia antrian elemen choose 1. Kemudian jika tidak ada di queue, program akan mencetak pick a correct number, yang berarti inputan yang dimasukkan itu salah atau tidak ditemukan. Def search item. Di sini fungsi search item. Input, enter a keyword. Program akan meminta input item yang akan dicari. Print search result, mencetak search result, yakni hasil pencarian. For data in antrian elements. If data is not known, jika data tidak ditemukan, program itu tidak akan mencetak apapun. If item in data name, string, data size, and data brand. Di sini jika program ditemukan atau data ditemukan, maka akan mencetak format dari variabel name, size, dan brand. Kemudian kita lanjut ke def main. Di sini fungsi main ini berguna untuk menunjukkan submenu yang nantinya bisa dipilih oleh user. Bisa dilihat dari project ini terdapat daftar input data, update data, kemudian di parameter 3 ada number of queue, parameter 4 delete queue, parameter 5 search any item, dan yang terakhir ada proceed order. Kemudian option, sama dengan program akan meminta input opsi yang akan dipilih atau dieksekusi. Kemudian CLS di sini merupakan perintah yang akan menghapus terminal, atau bisa juga membuat efek clear screen pada terminal. Pada option, if option sama dengan 1. Digunakan if untuk mengeksekusi submenu lain, seperti contoh yang tadi. Jika 1 berarti input data, jika 2 itu update data, option 3 itu ada antrian display queue, kemudian option 4 itu antrian DQ, yang mana itu delete data, kemudian pada parameter 5 itu ada search item untuk mencari data, yang terakhir ada proceed order, parameter 6. Kemudian else, jika inputan yang dimasukkan tidak ada dalam submenu, maka program akan mencetak wrong option try again, karena data yang dicari tidak ada. Parameter submenu hanya ada 1-6. Selanjutnya, kita akan mengeksekusi program yang akan dijelaskan oleh Dafa Darmawan. Baiklah, terima kasih Adnan. Di sini kita akan mencoba fitur dari program kami. Kita akan mencoba dengan fitur yang pertama dulu, yaitu fitur input data dengan menginputkan nomor 1. Di sini kita akan diminta untuk menginputkan nama dari customer,
Misalkan di sini adalah Jarwo. Lalu selanjutnya kita akan disuruh untuk menginputkan ukuran sepatu. Misalkan di sini adalah 42. Lalu kita akan menginputkan juga brand dari sepatu yang kita ingin beli. Misalkan Nike. Jika sudah seperti ini berarti data telah terinput. Lalu selanjutnya ada fitur update data. Di sini dengan menginputkan nomor 2, kita akan coba. Di sini sebelum kita mengupdate data, kita akan terlebih dahulu diberi list nomor data mana saja yang bisa diupdate. Pada hal ini hanya ada satu nomor, yaitu nomor 1. Jadi kita akan mencoba untuk mengubah nomor 1. Kita akan menginput nama baru, misalkan Farih. Lalu dengan size 40. Dan brandnya itu Adidas. Jika sudah seperti ini berarti data sudah terupdate. Untuk fitur selanjutnya, teman saya Adnan akan menjelaskannya. Silahkan Adnan. Terima kasih Dava. Kita masuk ke parameter ketiga, yaitu number of queue. Parameter ini berfungsi untuk menyajikan data yang sudah diinput sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat data yang baru dimasukkan tadi, Farih, size 40, dan brand Adidas. Kemudian kita lanjut ke parameter selanjutnya, yaitu parameter keempat, delete queue. Di sini berfungsi untuk menghapus queue yang sudah dimasukkan. Nah, bisa dilihat program sudah kosong karena queue-nya sudah dihapus. Queue empty. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farih. Baik, terima kasih Adnan. Untuk fitur menu selanjutnya yaitu ada search any item yang berfungsi untuk mencari data dari pembeli. Karena kan sini queue-nya sudah empty atau kosong, maka kita harus mengisi datanya terlebih dahulu. Nah, jika sudah menginput datanya, kita coba untuk melakukan pencarian data tersebut. Di sini ditampilkan perintah untuk memasukkan keyword dari data yang ingin dicari. Jika kita ingin mencari nama pembeli dengan Adnan, kita tulis, maka akan tercetak hasil pencariannya yaitu Adnan. Tetapi jika kita salah mencari keywordnya, maka hasil pencariannya tidak akan tercetak. Kemudian untuk fitur yang terakhir yaitu ada menu proceed order. Sini berfungsi untuk mencetak data-data pembeli tadi yang akan dimasukkan ke dalam file dokumen. Nah, jika sudah kembali ke menu ini, maka sudah tersimpan di dalam file dokumen. Sekarang kita cek ke dalam file dokumennya. Nah, di sini sudah tercetak di dalam file dokumen yaitu pembeli pertama dengan nama Adnan ukuran 42 dengan brand Adidas, lalu ada ID pembeliannya juga. Lalu pembeli kedua yaitu dengan nama Dava dengan ukuran sepatu 40 dengan brand Nike dan ada ID pembeliannya. Baik, sekian dari program Python yang kami buat tentang retail sepatu limited dengan topik QQ. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.